Impact Kids. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Terima kasih anak-anak, kalau anak-anak masih setia terus untuk menyaksikan Impact Kids dan mencari kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk udara yang segar, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar, temanya adalah Wisdom and Innocence. Ya, kita buka anak-anak dari Kolose 4 ayat yang ke-7. Kolose 4 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Kita buka lagi dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita buka lagi dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Lalu ada lagi dari Matius 10 ayat 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu sayang ya sama kita semua. Sayang sama papa mama, sayang sama teman-teman kita di sekolah, baik yang berbeda suku maupun juga berbeda keyakinan ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi bijak dan tulus saat kita mau membagikan kasih Yesus kepada orang lain dan di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, tadi kita baca bagaimana firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Allah berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya, supaya kita tidak sendirian, supaya kita dikuatkan dan dihibur saat
kita merasa takut, saat kita merasa sedih, ya. Nah, anak-anak, ada sebuah kisah nih di sekolah, ya. Ada seorang anak namanya Nadia. Nah, di sekolah Nadia ini ada teman baru, ya, namanya Raffi. Nah, Raffi ini belum bisa bergaul dengan teman-temannya, ya. Dia sering duduk sendirian di pojok, ya. Nah, dia sebetulnya ingin, ya, untuk mendekati Raffi, tapi kadang-kadang dia sungkan, ya. Bagaimana katanya kalau aku nanti diejek nih sama teman-teman aku karena aku mau berteman dengan Raffi. Nah, tapi Nadia ingat bagaimana Roh Kudus selalu menyertai Nadia. Lalu Nadia pun berdoa kepada Tuhan, ya. Dan Nadia berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat dan bijaksana kepada Nadia apa yang harus Nadia lakukan kepada Raffi. Nah, akhirnya Roh Kudus mendorong Nadia untuk menghampiri Raffi dan memberikan senyum dan menyapa Raffi, ya. Wah, ternyata Raffi senang, ya, pada saat disapa oleh Nadia lalu diajak berteman, ya. Ternyata Raffi senang, ya. Akhirnya Nadia dan Raffi bisa berteman, ya. Nadia juga bisa menceritakan tentang kasih Yesus kepada Raffi, ya. Lewat sikap Nadia juga, ya. Nah, anak-anak, ternyata pada saat kita berbagi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, mungkin tidak harus dengan kata-kata, ya, tapi bisa dengan perbuatan baik kita, bisa dengan perhatian kita yang diberikan kepada orang lain, atau hati yang tulus, ya. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita, memberi kita hikmat bijaksana. Apa ya kata-kata yang bisa kita ucapkan, ya, pada saat kita mau memulai untuk memberitakan kasih Yesus, ya. Dan kita juga mau belajar bagaimana kita mau membantu, bagaimana kita mau berbagi kasih kita dengan hati yang tulus. Dan mungkin kita juga masih takut, ya, untuk memberitakan tentang kasih Yesus. Dan ingat anak-anak, kita tidak bisa memaksa, ya, teman kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah kita katakan kepada mereka, ya. Tapi kita bisa terus mendoakan mereka, ya. Kita bisa terus berteman dengan mereka, ya. Kita bisa terus menunjukkan kasih Tuhan, ya, kepada teman kita, ya, dengan cara yang lain, ya. Ketika kita sudah menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada teman kita bisa berbuat baik, kita bisa berteman dengan dia, ya, kita bisa menjadi tempat curhat dia, kita bisa menghibur dia saat dia sedih, ya, saat dia ada masalah, kita bisa mendengarkan apa keluh kesah dia, ya. Nah, itulah artinya bagaimana kita mau menjadi wise and innocent, ya, bijak dan tulus di mata Tuhan, ya. Tadi juga kita baca nih ada ayat, ya, yang mengatakan bahwa kita katanya harus cerdik seperti ular, ya, dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang kita ragu, ya, untuk bercerita tentang Yesus, takut diejek, takut ditolak, takut nanti dijauhin, ya, takut temannya nanti marah, ya. Tapi kita mau belajar menjadi berani dan bijak saat menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita mau minta momen-momen, ya, saat-saat yang pas gitu, ya, supaya kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan, ya. Nah, mungkin kita juga bisa pertama-tama dengan mendoakan dia, ya, mendoakan dia, terus kita bilang, boleh gak saya berdoa untuk kamu, gitu, ya. Biasanya seseorang mau, ya, kalau untuk didoakan, ya. Nah, tapi kita juga menceritakan tentang kasih Tuhan bukan karena kita ingin pamer, ya, kita diberkati nih, ya, Tuhan menyertai saya, gitu, ya, karena kita melayani, kita sungguh-sungguh, bukan, ya, tapi kita mau menceritakan kasih Tuhan itu karena kita ingin berbagi, kita ingin orang lain juga merasakan apa yang Tuhan berikan untuk kita, ya. Kita ingin orang lain juga ikut merasakan kasih Tuhan yang sudah kita terima, ya. Nah, anak-anak, ingat, ya. Jadi waktu kita berbagi, kita bukan hanya bisa lewat kata-kata, tapi
kita juga bisa kasih perhatian-perhatian kecil, kita bisa kasih perbuatan-perbuatan yang sederhana ya, yang penuh kasih ya, yang seperti Tuhan Yesus. Kita mau meneladani Tuhan Yesus yang selalu mengasihi orang lain ya. Kalau teman kita kesepian ya, kita bisa mau menjadi sahabat teman kita ya, seperti kita juga punya sahabat yaitu Tuhan Yesus ya. Gimana nih kalau ada anaknya yang nakal misalnya di sekolah ya, ada anaknya yang nakal ya, seperti suka jahilin kita ya. Kita bisa minta kesabaran kepada Tuhan ya. Kita mau kesabaran, kita mau menyaksikan ya sikap hidup kita yang baik kepada teman kita yang nakalin kita, yang jahilin kita ya, bahwa kita tetap sabar ya, kita tetap baik sama dia ya, karena Tuhan Yesus juga sayang ya sama anak itu ya. Dengan cara itu secara nggak langsung kita juga sudah menyaksikan kasih Yesus yang sudah kita terima dalam hidup kita ya. Dan mungkin nanti anak itu yang nakal itu mungkin ya, yang suka jahilin kita, lambat laun bisa mulai mengenal kasih Yesus lewat pribadi kita ya. Yuk kita mau menjadi wise and innocent, biarlah Tuhan yang memampukan kita supaya kita berani, supaya kita bijak, dan supaya kita tulus untuk menceritakan kabar baik yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita ya. Kalau anak-anak mau, pasti Tuhan memberikan jalan, pasti juga Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh bijak dan tulus Tuhan saat kami menceritakan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan kami keberanian supaya kami boleh menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib, bagaimana Yesus juga sudah bangkit pada hari ketiga, dan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami di surga. Tolong supaya kami boleh beri kesempatan untuk kami boleh menyaksikan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kami lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, supaya kami boleh menjadi terang, supaya kami juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kedua orang tua kami, memberkati adik kakak kami juga. Biarlah Tuhan yang menyertai dan menolong sepanjang minggu ini. Tuhan yang akan memimpin anak-anak. Jika anak-anak ada yang tes atau ulangan atau ujian, Tuhan yang menyertai dan memberikan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Impact Kids.